Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya di sini akan mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu Maharani Tote Bag. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Susun Widiawati Maharani dengan NIM 402220202. Saya merupakan mahasiswi jurusan Perbankan Syariah semester 4 dari IAIN Ponorogo. Baiklah, langsung saja presentasinya akan saya mulai. Yang pertama adalah eksekutif summary. Secara garis besar, Maharani Tote Bag merupakan usaha yang bergerak di bidang fashion dengan produksi utamanya adalah tote bag, dan landasan awal mendirikannya adalah untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mengurangi penggunaan kantong plastik agar tidak mencemari lingkungan. Dan kemudian inovasinya ada dua. Yang pertama adalah tema lingkungan sebagai desain utama dan juga custom tambahan desain nama pada tote bag tersebut. Selain itu, usaha ini didirikan untuk pemberdayaan masyarakat terutama generasi Z agar memperoleh pekerjaan dalam usaha ini. Yang latar belakang didirikannya usaha yang dimulai dari meningginya penggunaan kantong plastik sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian saya berinisiatif untuk mendirikan usaha untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah plastik tersebut. Selanjutnya saya memilih produk yang saya gunakan adalah tote bag karena dinilai bisa menjadi alternatif lain dari kantong plastik karena multifungsional juga, seperti bisa digunakan untuk berbelanja, kuliah, dan sebagainya. Kemudian dalam bentuk usaha ini saya tidak hanya berorientasi pada keuntungan tapi juga bentuk pemberdayaan. Untuk itu saya mengajak para generasi Z untuk mengelola usaha ini. Dan visi dan visinya yaitu menjadikan usaha Maharani Tote Bag terkenal dengan produk yang berkualitas, ramah lingkungan, dan diminati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian misinya dengan cara menambah wawasan, memperkenalkan Maharani Tote Bag itu, menghasilkan produk yang berkualitas, menjamin kepuasan, dan yang terakhir menciptakan lapangan pekerjaan. Yang tujuan dan manfaat secara garis besar, tujuan yang pertama yaitu untuk mengurangi tingkat penggunaan kantong plastik sehingga mampu mengurangi jumlah limbah plastik di Indonesia. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan dalam berwirausaha sehingga setiap orang yang ada dalam perusahaan ini dapat memperoleh penghasilan. Dan yang ketiga adalah menarik minat konsumen sehingga Maharani Tote Bag dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir, menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Gambaran usaha ada profil perusahaan. Secara singkat, Maharani Tote Bag merupakan usaha yang bergerak di bidang fashion dengan produksinya yaitu tote bag yang dikelola oleh para generasi Z untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di Indonesia. Ada logo perusahaan yang memiliki arti. Maharani merupakan nama ownernya yaitu saya sendiri. Kemudian bintang merupakan bentuk inovasi. Warna hijau dan juga bunga adalah alam lingkungan, dan gambar tote bag adalah produk yang dihasilkan. Dan ada identitas usaha dan yang memiliki identitas sendiri. Yaitu saya sendiri Susun Widiawati Maharani, usia saya 20 tahun dan saya merupakan mahasiswi. Kemudian data perusahaan yaitu namanya Maharani Tote Bag, lokasi produksinya di Kendal. Kemudian ada alamat email yaitu maharani_totebag@gmail.com. Kemudian yang kedua ada akun Instagram yaitu @maharani.totebag, ada akun TikTok @totebag_maharani. Kemudian ada akun Shopee yaitu @maharani.totebag.id. Pada bagian ini adalah prototipe bisnis, kurang lebih sama dengan latar belakang, namun ini lebih detail dan menjurus ke perusahaan. Yang pada poin pertama adalah alasan mendirikannya, yaitu ingin mendukung program pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kemudian pada poin kedua adalah munculnya inisiatif dari saya untuk mendirikan suatu usaha, dan poin ketiga adalah menentukan produknya yaitu tote bag karena dinilai mampu menjadi alternatif lain untuk menggantikan kantong plastik. Kemudian poin keempat, menciptakan inovasi baru, dan inovasinya adalah tema lingkungan dan juga custom tambahan desain, sehingga kemudian pada poin kelima adalah wujud nyata dengan mendirikan usaha Maharani Tote Bag. Dan manajemen SDM ada beberapa hal. Yang pertama, struktur organisasi dan analisis SDM. Struktur organisasi yang paling atas ada pimpinan saya sendiri, yaitu mengatur berjalannya usaha ini agar sesuai dengan konsep dan juga rencana. Kemudian divisi keuangan yang diisi satu orang yang tentunya tugasnya untuk membuat laporan keluar masuknya uang dan diisi oleh orang-orang yang mumpuni dalam bidang analisis keuangan. Kemudian yang kedua adalah divisi produksi, ada 3 orang. Kemudian tugasnya ada membuat desain, kemudian menjahit dan membordir dan pengemasan.
Selain itu, berhubungan langsung dengan partner bisnis berupa supplier bahan baku, jasa pengiriman, supplier peralatan, dan beberapa hal lainnya. Dan yang terakhir, divisi pemasaran diisi 1 orang, yang pada divisi pemasaran ini tugasnya untuk melakukan promosi agar Maharani Tote Bag dikenal luas oleh masyarakat. Kemudian diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang desain dan keterampilan dalam membuat konten promosi. Selain dari struktur organisasi dan analisis SDM, terdapat 2 poin penting lainnya, yaitu perizinan. Poin perizinan ini mengurus izin ke RT karena usaha ini berada di sekitar lingkungan masyarakat, dan juga mengurus berkas-berkas penting lainnya untuk mendukung usaha ini berjalan. Kemudian ada poin lainnya, yaitu kegiatan pra-operasional dan jadwal pelaksanaan. Ada 9 poin. Poin pertama ada survei pasar. Survei pasar untuk melihat analisis persaingan dan juga peluang usaha ini. Kemudian pencarian tenaga kerja pada poin kedua, karena untuk mendirikan usaha kita perlukan tenaga kerja. Kemudian poin ketiga ada penyusun rencana dan konsep usaha, yaitu tentang produk yang dibuat seperti apa, pengemasannya, dan juga sistem promosinya. Pada poin keempat, mengurus perizinan seperti yang saya sebutkan tadi, yang dimulai dari RT dan juga berkas-berkas lainnya. Dan pada poin kelima ada mempersiapkan bahan dan peralatan, seperti membeli beberapa peralatan, benang, kain, mesin, dan juga beberapa peralatan seperti rak dan juga meja. Poin keenam yaitu mempersiapkan tempat produksi. Setelah kita beli, kita taruh di tempat produksi dan kita tata. Selanjutnya poin ketujuh ada uji coba produksi. Uji coba produksi untuk memastikan apakah konsep yang kita siapkan sudah matang atau belum, atau perlu kita evaluasi. Poin ke-8 ada promosi. Setelah kita membuat hasil, kita mencoba untuk melakukan promosi mulai dari orang yang terdekat untuk melihat respon mereka tentang usaha yang saya dirikan ini. Dan pada poin terakhir adalah mengurus keuangan. Mengurus keuangan untuk melihat setelah melakukan uji coba, biaya yang dikeluarkan dan juga prospek kedepannya itu akan seperti apa. Aspek produksi, yang pertama deskripsi, yaitu tote bag dengan tema lingkungan dan untuk menginspirasi masyarakat. Kemudian keunggulannya terletak pada desain, custom nama, variasi warna, menggunakan teknik body dan juga bahan yang berkualitas. Kemudian kegunaannya berbagai macam seperti berbelanja, kuliah, menyimpan kosmetik, membawa barang, bepergian, dan juga bisa memuat laptop dengan ukuran 14 inch. Dan lokasi produksi ada di Jalan Raya Kendal Genap, Sandiman Jasin, Kendal Ngawi. Ada poin penting yaitu tentang proses pembuatan, dimulai dari penyiapan komposisi, ada bahan dan peralatan yang perlu disiapkan. Yang paling penting bahan itu adalah kain dan juga benang. Kemudian alatnya itu ada beberapa mesin seperti mesin jahit, mesin bordir, dan mesin ngepres, dan beberapa pendukung lainnya seperti setrika, laptop, dan peralatan-peralatan kecil yang diperlukan. Kemudian proses pembuatannya meliputi 4 hal. Yang pertama, persiapan bahan, menyiapkan bahan yang saya sebutkan tadi. Kemudian pembuatan tote bag polos. Kemudian tote bag polos di sini masih belum diisi desain. Kemudian pendesainan tote bag yaitu dengan menggunakan mesin bordir. Dan yang terakhir adalah pengemasan. Nah, pada pengemasan itu menggunakan box packaging craft yang ramah lingkungan dan mudah terurai. Kemudian di atasnya ada logo perusahaan, dan di dalamnya nanti tote bag akan dilipat dan ditali dengan tali rami, dan juga dikasih kartu ucapan sebagai ucapan terima kasih karena telah mengorder di tote bag Maharani ini. Aspek pasar dan pemasaran ada 3 poin atau 3 analisis. Yang pertama, analisis STP. Analisis STP yaitu meliputi segmenting seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki atau perempuan, baik yang berasal dari kelas menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Kemudian targetnya adalah para remaja, mahasiswa, pekerja dari usia 13 sampai 30 tahun dan memakai produk fashion. Positioningnya yaitu menjadikan usaha ini dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat dengan menghasilkan produk yang berkualitas dan inovatif. Dalam marketing mix atau bauran pemasaran yang meliputi 4 hal. Yang pertama, produk. Akan saya lampirkan pada PPT ini beberapa contoh produk dari Maharani Tote Bag atau desainnya tentang yang akan kami buat. Kemudian ada place, yaitu meliputi tempat produksi dan juga tempat penjualan, yaitu marketplace Shopee. Kemudian ada price ada 2 hal. Yang pertama, tote bag yang tema asli yaitu lingkungan seharga 74.000, dan yang kedua adalah tote bag tambahan yaitu 76.000. Selanjutnya adalah promotion ada 3 cara, yaitu menggunakan digital marketing seperti TikTok dan juga Instagram. Kemudian ada personal sharing dari mulut ke mulut terhadap orang terdekat, dan yang terakhir ada sales promotion seperti mengadakan giveaway dan promo.
Ini adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan terletak pada bahan dan alat yang digunakan dan juga produknya, kemudian sistem pengemasannya, dan juga ada SDM yang mumpuni. Kemudian weakness atau kelemahan, adanya ketergantungan terhadap bahan karena kami menggunakan bahan yang berkualitas, kemudian merek yang belum terkenal karena ini merupakan usaha rintisan dan produksi ini membutuhkan waktu yang relatif lama, yaitu 2-3 hari. Dan opportunity atau peluangnya yaitu adanya kesadaran masyarakat, kemudian target pasar yang luas, dan perkembangan teknologi. Kemudian threat atau tantangannya ada 4 poin, yaitu adanya persaingan yang kuat, kenaikan harga bahan baku, perubahan selera masyarakat, dan juga tren pasar, dan yang terakhir adalah keadaan perekonomian secara global yang tidak menentu. Adalah manajemen risiko. Ada 2 risiko yang mungkin terjadi pada usaha ini. Yang pertama adanya persaingan yang kuat karena secara online sudah banyak yang memproduksi tote bag. Maka cara yang dilakukan adalah menciptakan inovasi baru, kemudian mengadakan evaluasi dan sistem pemasaran yang aktif melalui sosial media. Dan resiko yang kedua adalah stok produk yang tidak terjual. Maka solusi yang saya berikan adalah mengadakan sistem pre-order untuk memperkirakan jumlah produksi yang dipesan oleh para konsumen. Desain pengembangan usaha ada pada bidang produksi, ada jangka pendek yaitu menjaga kualitas produk dan kemasan serta perbanyak katalog. Kemudian jangka menengahnya adalah packaging baru dan inovasi produk baru. Jangka panjangnya yaitu inovasi produk dari segi tema dan juga alat yang lebih canggih. Kemudian dari divisi pemasaran atau aspek pemasaran ada jangka pendek yaitu perluasan sampai ke Jawa Timur dan ikut event bazar, aktif sosmed, dan service quality. Kemudian jangka menengahnya adalah perluasan di luar Jawa, terus pengembangan promosi, dan yang terakhir jangka panjang yaitu membuka offline store dan endorsement. Yang terakhir adalah segi SDM, jangka pendeknya yaitu pelatihan, evaluasi, dan menjamin keselamatan kerja. Jangka menengahnya adalah membuka lowongan kerja dan divisi baru, dan jangka panjangnya adalah mengajak ahli desain dan SDM branding. Aspek keuangan. Pada aspek keuangan ada beberapa biaya yang dikeluarkan, yaitu biaya investasi, biaya bahan baku, dan biaya operasional. Secara keseluruhan yaitu total produksi diperoleh 3.075.000. Kemudian HPP-nya ada 61.500 dengan laba 20%, maka mendapatkan harga jual yaitu 74.000. Dengan 74.000 tersebut diperoleh 50 pieces sehingga mendapatkan total pendapatan yaitu 3.700.000, sehingga keuntungan yang diperoleh adalah 625.000. R atau C-nya yaitu 1,2, lebih dari angka 1 sehingga usahanya layak untuk dikembangkan. Jangka waktu pengembalian modal adalah 5,74 tahun, dan BEP atau timpasnya dalam rupiah yaitu 1.717.87 rupiah. Jangka BEP dalam unitnya adalah 23 unit. Yang tidak kalah penting yaitu analisis dampak. Ada 3 aspek yaitu masyarakat. Dengan adanya Maharayan Tote Bag memunculkan kesadaran pada masyarakat untuk menjaga lingkungan. Kemudian dari kesadaran masyarakat tersebut akan menimbulkan aspek lingkungan, di mana lingkungan akan menjadi lebih bersih karena pengurangan penggunaan kantong plastik dengan adanya Maharayan Tote Bag ini. Kemudian berkaitan dengan keduanya yaitu mempengaruhi ekonomi. Dengan adanya Maharayan Tote Bag akan membantu tingkat perekonomian masyarakat sekitar dan juga membantu perekonomian di Indonesia. Terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari usaha ini yaitu dengan adanya Maharayan Tote Bag maka diharapkan akan membantu program pemerintah untuk mengurangi limbah plastik di Indonesia, mengaruhi gerakan dari para generasi Z dengan mengadakan tote bag yang berkualitas dan juga dengan ramah lingkungan, serta dengan adanya Maharayan Tote Bag akan memberikan dampak pada lingkungan, masyarakat, dan juga ekonomi. Dan saran yang bisa saya berikan adalah setiap seseorang yang ingin memulai usaha hendaknya bersabar dan terus mau belajar dalam bidang wirausaha sehingga memunculkan inovasi dan kreasi, di mana dalam mendirikan usaha tidak hanya memperhatikan kualitas produk saja namun juga kualitas pelayanan sehingga di antara keduanya bisa seimbang. Nah teman-teman, demikian presentasi bisnis plan saya yaitu Maharayan Tote Bag. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.